Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur setiap bulan Mei kita punya kesempatan meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada semua mama yang ada di gereja kita. Ada mama, banyak mama di sini ya yang masih muda, yang ingin bersama kita rayakan perjuangannya ya. Mama muda perjuangannya masih panjang. Tapi juga ada mama-mama yang senior ya, yang ingin kita hormati. Ya, saya mungkin mewakili para anak ya mengucapkan terima kasih untuk semua mama di tempat ini ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk mama-mama ya. Nah, tetapi saudara, hari ini juga hari yang tidak mudah bagi kita semua, hari yang berat bagi kita semua karena kita menyadari bahwa ada mama yang sudah kehilangan anaknya yang lebih dulu berpulang. Kita menyadari ada anak yang sudah kehilangan mamanya. Saya salah satu anak itu. Ya, saya bersama saudara menggunakan pita berwarna putih. Kita menyadari ada istri yang rindu jadi mama, tapi keinginannya belum terpenuhi. Kita menyadari ada mama dan anak yang sedang tidak akur, bertengkar, saling menyakiti. Kita juga menyadari ada mama yang sedang bergumul hari ini merawat anaknya yang sakit. Demikian juga ada anak-anak yang sedang bergumul hari ini merawat mamanya yang sakit. Saudara, kami melihatmu, kami memperhatikanmu, kami mendukung, dan kami akan terus mendoakanmu. Ya. Kiranya Tuhan memberi kita semua penghiburan, bahkan Tuhan sendiri yang akan menjadi penghiburan kita semua. Hari ini kita akan belajar satu tema, mama yang berhikmat. Mari kita membuka di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-10, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, dia mengambil sebuah peti pandan, keranjang, ya, dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Dia melihat peti yang di tengah-tengah gelagah itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Dia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dia menamainya Musa, katanya karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini hari mama, tetapi juga sekaligus minggu misi. Saya mencoba untuk merangkum hari mama dengan minggu misi hari ini dengan pertanyaan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Yaitu siapakah mama? Ya, siapakah mama? Nah, ini definisi yang coba saya rangkum. Mama adalah seseorang yang diberikan kapasitas dan tanggung jawab oleh Tuhan.
Untuk apa, saudara? Untuk menjadi penolong suami, mendidik anak-anak, menuju tujuan yang Allah inginkan di dalam diri anak-anak mereka. Siapakah mama? Mama adalah seseorang yang diberikan kapasitas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi penolong suami mendidik anak-anak menuju tujuan yang Allah inginkan bagi anak-anak mereka. Kapasitas Bapak Ibu Saudara, mama itu tubuh boleh kecil, tapi kapasitasnya besar sekali. Tuhan mengisi begitu banyak hal di dalam diri mama. Pengetahuan, keterampilan, keahlian, kekuatan. Semua Tuhan beri, Tuhan isi sebanyak-banyaknya di dalam diri mama. Saudara, mama itu punya kekuatan super power, ya, healing power yang menyembuhkan. Waktu anak saya masih kecil, kalau dia jatuh, dia terbentur, ya ada dikit-dikit lecet, memar, dia pasti cari mamanya. Mamanya cuma tiup-tiup, sembuh sakitnya ya. Dia merasa udah gak sakit lagi begitu. Hanya tiup-tiup begitu. Kalau ada rasa takut, ada rasa khawatir, mama akan peluk, cium dia, dan dia akan terhibur kembali. Mama itu manajer yang luar biasa di rumah, kita harus akui itu. Dia tahu kapan harus masak, dia tahu kapan harus urus ini, urus itu, multitasking. Selalu tepat waktu, seperti ada jam gitu di hatinya begitu ya. Mama saya itu kalau bangun, almarhum mama saya, kalau bangun pagi itu jam 4 pagi setiap hari. Pokoknya matahari dilarang terbit kalau mama saya belum bangun. Ya, gitu ya. Dan dia akan kerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan bahkan. Coba suami gantiin istri 2 hari aja urus rumah. Saya jamin kapok, nyerah. Ya, pasti kapok, nyerah. Baru terasa gitu ya, kalau istri kita itu luar biasa. Seorang mama juga saya perhatiin seorang yang gampang move on. Dia sudah memberi yang terbaik bagi keluarga, tapi ada aja dikritik sana sini. Dan kita tahu siapa yang kritik. Yang gak suami, yang gak anak, yang mertua. Tapi entah ada kekuatan dari mana begitu muncul, dia bisa move on. Dia bisa tetap melakukan apa yang harus dia kerjakan. Seperti biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dia simpan itu semua di dalam hatinya. Para mama, tahukah bahwa engkau yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau tidak ada duanya. Engkau memang tidak sempurna, tapi engkau sudah setia. Dan Tuhan akan memberkati seluruh jerih lelahmu. Nah saudara, tapi kita menyadari bahwa kapasitas yang besar, tanggung jawab yang besar di dalam diri mama itu tetap ada batas. Di dalam mengemban tanggung jawab dari Tuhan, seorang mama dan kita semua, bukan hanya mama, kita semua seringkali menghadapi masalah. Dan masalah yang seringkali muncul adalah masalah dalam melihat. Kita punya problem melihat. Kita tidak melihat anak kita seperti Tuhan melihat mereka. Itu problem yang pertama. Dan kita tidak melihat anak kita dengan iman kita. Hari ini kita mau belajar dari seorang mama bernama Yokebed yang berhikmat. Yang pertama, mama yang berhikmat adalah mama yang dapat melihat melampaui. Bapak Ibu Saudara, Yokebed
Mama Musa mengambil resiko untuk menyembunyikan Musa dari perintah Raja Firaun bahwa semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh. Tapi Mama Musa Yokebed menyembunyikan Musa. Dan kita kalau membaca di bagian tadi, kenapa Mama Yokebed berani mengambil resiko menyembunyikan Musa? Firman Tuhan katakan karena dia melihat betapa elok Musa. Apakah maksudnya elok di sini? Kalau kita dengar elok, langsung yang terpikir apa? Wah, Musa kalau gitu terlalu lucu untuk dibunuh. Nggak rela. Atau apakah ini semata-mata karena kasih Yokebed, kasih seorang mama kepada Musa anaknya? Tidak salah dengan jawaban-jawaban ini ketika kita memahami elok. Musa itu elok. Sehingga tidak jadi dibunuh. Tapi saudara, ada dua catatan di Perjanjian Baru yang menceritakan peristiwa yang sama. Yang bisa membantu kita memahami lebih dalam apa sih yang dimaksud elok di sini. Yang pertama kita bisa baca di Ibrani pasal 11 ayat 23. Di situ dikatakan karena iman setelah lahir Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya. Ada bahasa Yunani di situ asteion. Dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Nah, kata asteion ini muncul 1 kali lagi di Perjanjian Baru. Jadi muncul 2 kali. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20. Dikatakan di situ pada waktu itulah Musa lahir. Dan ia elok di mana? Di mata Allah. Perhatikan. Pakai kata yang sama. Dia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya. Saudara, kata elok, kata bagus, asteion ini punya makna yang dalam. Yaitu artinya beyond ordinary. Ada sesuatu yang tidak biasa di dalam diri Musa. Itu yang dilihat oleh kedua orang tuanya. Khususnya oleh mamanya. Kita tidak tahu seperti apa ya yang dia rasakan begitu ya. Sesuatu apa gitu yang tidak biasa itu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara kita melihat Yokebed berani mengambil resiko menyembunyikan Musa. Karena dia melihat anaknya itu anak yang tidak biasa. Atau kita disebut a child of destiny. Anak yang punya misi. Anak yang punya tujuan. Dan satu prinsip yang kita bisa belajar hari ini, bahwa perjalanan keibuan seorang mama seharusnya dimulai dari memohon Tuhan, membuka matanya, melihat apa yang dilihat Tuhan dari anak-anaknya. Ada satu nuansa spiritual. Ada satu nuansa supranatural di sini Bapak Ibu Saudara yang bukan hanya sekedar melihat secara kasat mata apa yang terjadi dengan anak saya, tapi bisa melihat melampaui yang ada di sekitarnya. Melihat melalui mata Allah. Ini permohonan yang sangat penting sekali untuk terus didoakan oleh mama. Tuhan, buka mataku melihat apa yang Engkau lihat di dalam diri anak-anakku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan setiap anak begitu unik dengan segala kelebihan, segala kelemahan, karunia, kepribadian, karakter. Mari kita perhatikan, mari kita mencermati bagaimana Tuhan sedang membentuk bejana tanah liat di dalam diri anak-anak kita. Tuhan sedang membentuk bejana tanah liat di dalam diri keluarga kita, anak-anak kita. Kita tahu orang tua zaman dulu banyak yang terlalu cuek memang dalam hal mengurus anak. Artinya tidak ada dulu parenting seperti sekarang ya, seminar-seminar parenting. Jadi mau jungkir balik anak-anaknya, apalagi banyak anak kan bukan cuma 2, 1, tetapi ada yang 10, 12 begitu kan.
Gak bisa aku urus semua begitu. Yang penting kasih makan aja cukup begitu. Karena gak ngerti, terbatas sekali zaman dulu. Sedangkan orang tua zaman sekarang terlalu mengatur anak. Karena mungkin anaknya cuma 1, 2. Jadwal kegiatan anak dari A sampai Z, mamanya atur semua. Anak menjadi produk kebanggaan daripada orang tua. Anak harus les ini, les itu, ikut lomba ini, ikut lomba itu. Pulang sekolah gak langsung pulang rumah, tapi pergi dari satu tempat les ke tempat les yang lain. Sampai malam baru pulang. Dan itu betul terjadi dengan teman anak saya. Sampai anaknya suatu kali tidak mau naik ke mobil. Karena stres, takut. Sekali naik ke mobil, pasti akan pergi dari satu tempat les ke tempat les yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, kita perlu melihat, mencermati anak kita bukan hanya secara fisik atau prestasi yang bisa mereka peroleh. Tapi kita perlu melihat seperti Tuhan melihat, yaitu Tuhan melihat hati. Melihat lebih dalam, melihat ke dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Melihat jiwanya yang terhilang. Melihat jiwanya yang terluka. Melihat dia membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Melihat kebutuhan terdalamnya. Melihat yang terpenting bagi hidupnya. Melihat tujuan yang Allah tetapkan bagi dia. Dan kita membutuhkan kuasa supranatural untuk melihat itu. Saya percaya metode-metode parenting tercanggih sekalipun tidak akan bisa dengan baik membantu kita melihat anak kita. Kalau bukan dengan kuasa Tuhan yang kita andalkan. Kita perlu membantu anak kita melihat apa yang dia tidak lihat. Kita harus terus selalu bertanya, apa yang tidak terlihat oleh anak-anak saya, yang Allah mau dia tahu. Apakah itu kelemahan? Apakah itu kegagalan, dosa, sikap, nilai, keinginan, berhala di dalam dirinya, pemikiran dia, motivasi dia, apa yang perlu dia lihat. Tapi dia belum lihat, dan saya perlu beritahu dia. Kita membantu anak kita melihat apa yang dia tidak lihat. Anak saya yang bungsu, Hovan, secara akademis harus kerja lebih keras, ekstra keras dibandingin kokonya. Suatu hari sama-sama ada ulangan Mandarin. Kalau Mandarin saya udah merem-merem deh ya, serahin ke mamanya. Kokonya baca 3 kali, sudah hafal. Tapi adiknya baca lebih dari 10 kali, gak hafal-hafal. Sambil nangis, dia cari mamanya. Ma, kenapa Hia baca 3 kali udah hafal? Tapi Dede udah lebih dari 10 kali gak hafal-hafal. Gak bisa. Lalu mamanya jawab, Dek, Yahya memang kalau belajar itu lebih cepat. Dede butuh waktu lebih banyak. Tapi Dede juga punya kelebihan lain yang Yahya tidak punya. Apa? Hovan tidak bisa apa-apa, dia bilang. Dede olahraga lebih baik. Ya. Dede perhatian orangnya. Kalau ada teman tidak masuk sekolah, Dede peduli, Dede tanyain. Selang beberapa lama, suatu kali selesai makan malam, mamanya sedang kurang sehat. Lalu yang bungsu ini ngomong sama mamanya, Ma, malam ini saya saja yang cuci semua piring. Karena mama sedang sakit. Ya. Seumur-umur gak pernah cuci piring. Satu piringnya susah bener kalau sebelumnya ya disuruh cuci. Tapi hari itu dia berkata, mama lagi sakit, biar saya yang cuci semua piring. Kita membantu dia melihat apa yang dia tidak lihat, yang Tuhan inginkan.
Bapak Ibu Saudara, jangan menjadikan anak kita seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Ingat, anak-anak kita bukanlah punya kita, dia punya Tuhan, dia milik Tuhan. Tuhan ciptakan dia dengan tujuan. Tidak ada anak yang lahir tanpa tujuan Allah. Semua anak adalah a child of destiny, punya misi, punya tujuan yang Allah berikan di dalam hidupnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka mencapai tujuan Allah itu. Itu misi kita. Maria ketika mendengar kesaksian para gembala yang datang melihat Tuhan Yesus, dia simpan semua dalam hatinya dan dia merenungkannya. Maria hanya berkata, aku ini hanya hamba Tuhan. Aku ini hanya hamba Tuhan. Aku hanya alat di tangan Tuhan untuk membantu mengarahkan anak-anakku mencapai tujuan yang Allah inginkan dalam hidupnya. Tapi kita mungkin berkata, saya tidak tahu loh masa depan anak saya. Saya kan cuma manusia, bukan Tuhan. Mau jadi apa dia nanti, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa tujuan Allah dalam hidupnya, saya tidak tahu. Betul. Yokebed waktu menyembunyikan Musa juga nggak tahu kalau Musa akan membebaskan Israel. Maria yang menerima kabar bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus juga masih bertanya-tanya akan jadi seperti apa anak ini kelak. Tapi ini yang dilakukan oleh Yokebed dan Maria. Dengan kasih, dengan keberanian, mereka mau terus belajar melihat anak-anak mereka melampaui apa yang mereka lihat secara kasat mata. Tuhan, buka mataku melihat apa yang Engkau lihat di dalam diri anak-anakku. Kiranya itu menjadi kerinduan kita semua sebagai orang tua, papa, mama bagi anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mama yang berhikmat, mama yang melihat melampaui, tapi juga mama yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yokebed menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan Musa. Maka dia melepaskan Musa dan dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga anaknya ini. Luar biasa memang iman daripada Yokebed. Sungai Nil bukan sungai yang tenang, Bapak Ibu Saudara. Ini sungai yang cukup berbahaya, arus yang deras, dan bahkan bisa ada binatang buas, buaya di sekitar sungai itu. Dan Musa dilepaskan di sana. Ya, kira-kira sama seperti kita melepaskan anak-anak kita pergi sekolah setiap hari. Ada yang pergi kuliah atau bekerja, baik itu di luar rumah, harus ngekos, atau bahkan sampai ke luar negeri. Atau melepaskan anak kita untuk menikah dengan orang lain. Kita orang Tionghoa tidak gampang melepaskan anak. Apalagi anak perempuan. 20, 30 tahun selalu bersama kita. Kita rawat, kita jaga, kita lindungi. Sekarang harus pergi menempuh perjalanan hidup mereka sendiri. Menyerahkan kepada seorang pria yang kita tidak kenal sebelumnya. Dalam hati pasti enak lu ya, 20-30 tahun saya jaga, saya lindungi, sekarang mau diambil, begitu kira-kira ya waktu menikah. Tidak mudah. Itulah mengapa rasa-rasa seperti itu ya, sudah besar sekalipun anak-anak kita masih mau atur semua. Dari urusan besar sampai urusan kecil, sampai cucu pun kalau ada ya kita mau atur. Tapi semua dilakukan, kita menyadari bahwa itu semua karena kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kita tidak mau anak kita, cucu kita sampai susah hidupnya, menderita, kelaparan, kesepian. Kita mau selalu hadir di dalam hidup mereka.
Tapi Bapak Ibu Saudara, mau sampai kapan kita sembunyikan mereka? Mau sampai kapan kita sembunyikan mereka? Mau seberapa kuat kita sembunyikan mereka bagi kita? Kita lindungi mereka. Mau sampai kapan? Bukankah kita perlu belajar melepaskan? Dan kita berkata, Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Ya, mama papa, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Sekarang relax. Enjoy your life. Nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu mengkhawatirkan anak-anakmu. Engkau sudah memberi yang terbaik yang kau bisa. Sekarang waktunya memaknai apa arti Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga. Percayakan mereka pergi di tengah arus sungai yang deras. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan Allah yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup mereka. Tentu melepaskan bukan berarti kita mengabaikan mereka. Kita bisa tetap melihat mereka dari kejauhan. Seperti yang kakak Musa, Miriam lakukan kepada Musa, adiknya. Ketika dilepaskan keranjang itu. Dia tetap melihat dari kejauhan. Dengan iman dia percaya. Tuhan menjaga dan memelihara. Seperti anak panah. Harus dilepaskan. Firman Tuhan katakan anak itu seperti anak panah, ya, harus dilepaskan. Jangan hanya disembunyikan di dalam tabung panah. Dia harus dilepaskan supaya mengenai sasaran yang kita inginkan. Kita harus melepaskan. Tapi kita membantu, kita mengarahkan, kita menolong anak-anak kita mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, keranjang tempat Musa dibaringkan itu menunjukkan iman mamanya yang besar. Kata Ibrani yang digunakan untuk keranjang ini adalah tebah. Tebah itu muncul hanya 2 kali. Pertama di bagian ini, keranjang Musa. Yang kedua itu bahtera Nuh. Itu tebah Tuhan. Saya yakin bahtera Nuh itu rapuh, rentan ketika air bah menerjangnya. Saya percaya keranjang Musa juga rapuh dan rentan ketika diterjang arus sungai dan binatang buas. Tapi kita tahu siapa yang menjaga bahtera Nuh. Kita tahu siapa yang menjaga keranjang Musa. Allah itu sendiri. Ini bahtera Tuhan. Ini keranjang yang Tuhan buat untuk melindungi anak-anaknya. Tuhan buat bahtera, Tuhan buat keranjang untuk melindungi anak-anak miliknya. Mama dan semua orang tua, beranikanlah diri kita dan berimanlah meletakkan anak-anak kita di dalam tebah Tuhan. Rumah kita terbatas. Tidak bisa terus menampung. Tapi rumah Tuhan, dunia ini milik Tuhan. Tuhan menjaga, memelihara mereka dimanapun mereka berada. Dan kita tahu Tuhan pasti jauh lebih baik menjaga anak-anak kita daripada kita. Buat bapak-bapak, ini pengalaman. Saya cukup punya banyak kekhawatiran sebenarnya terhadap keluarga dan anak-anak begitu. Jadi kalau dulu tuh tiap malam tidur, saya akan memastikan saya tidur paling terakhir. Supaya apa? Supaya saya bisa
melihat istri dan anak-anak saya tidur lebih dulu dan mereka tidur dengan nyenyak. Saya itu paling senang kalau lihat istri dan anak-anak saya itu tidurnya nyenyak. Mau ngorok, mau apa terserah. Senang sekali. Saya merasa bangga. Saya papa yang baik. Saya papa yang melindungi. Saya papa yang menjaga. Itu kebanggaan saya Bapak Ibu Saudara. Ketika bisa memastikan anak dan istri saya tidur dengan nyenyak setiap malam. Tapi suatu malam ketika saya merenungkan Tuhan, saya melihat istri dan anak sudah tidur nyenyak. Seolah Tuhan berkata dan menegur saya, Guan, kuat sampai kapan? Kamu bilang kamu kuat kan? Jaga dan lindungi anak-anakmu sampai kapan? Bentar lagi juga kamu tidur. Bentar lagi juga kamu ngantuk. Kamu kuat sampai kapan? Melindungi mereka dan menjaga mereka. Serahkan kepadaku. Aku yang jaga, kamu gak usah khawatir. Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi dan penebus hidupmu. Aku akan jaga mereka. Aku akan lindungi mereka. Kamu tidak sanggup. Terlalu berat. Biar aku saja. Malam itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Selama ini saya hidup mengandalkan kekuatan dan diri saya sendiri. Saya lupa saya juga manusia yang terbatas dan lemah. Tapi Engkau Tuhan tidak terbatas. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tidak pernah terlelap. Engkau penjaga kami semua. Tuhan jauh lebih baik menjaga anak-anak kita dan keluarga kita daripada kita. Saudara ingat peristiwa Yesus bersama murid-murid di atas perahu ketika badai itu mengamuk. Perahu itu hampir tenggelam. Tapi Tuhan dengan kuasanya meredahkan badai itu. Luar biasa. Tuhan berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kalimat ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kamu takut? Selalu ingin berkata kepada kita bahwa kita itu bersyukur atas kebesaran daripada kuasa Tuhan. Udah sanggup untuk meredakan angin ribut di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Seolah Tuhan ingin berkata, aku punya kuasa yang akan kukerjakan dalam hidupmu. Tapi, bukankah aku selalu hadir dalam hidupmu? Bukankah itu yang paling penting? Kita bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukankah yang harus paling kita syukuri adalah Tuhan itu sendiri bersama kita. Tuhan selalu ada di dalam perahu itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang paling penting kan? Tuhan bersama Nuh di dalam bahtera. Tuhan bersama Musa di dalam keranjang. Tuhan bersama murid-murid di dalam perahu. Dan Tuhan bersama anak-anak kita di dalam perahu hidup mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan bersama mereka. Dan Tuhan juga bersama mama-mama kita senantiasa. Karena itu jangan takut dan jangan khawatir hatimu. Tuhan kita selalu ada di dalam perahu hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan perahu itu. Apapun kondisinya. Mau badai itu mengamuk, mau dia sedang tertidur, mau danau itu tenang, Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan perahu itu. Itulah iman kita dan kekuatan kita. Bagaimana kita memberi respon, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Satu praktek disiplin rohani, mari kita terapkan, itu mendoakan anak-anak kita. Hidup memiliki kehidupan berdoa kepada Tuhan. Mama, doakanlah anak-anakmu. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata. Saya pernah menghadiri sebuah kebaktian
kedukaan seorang mama yang punya 10 anak. Ya, punya 10 anak. Malam itu anak perempuannya yang paling besar bersaksi tentang mamanya. Dia berkata begini, mama merawat 10 anak yang masih kecil sendirian setelah papa meninggal. Suatu hari anak-anak mama semua bertengkar hebat di rumah. Bertengkar. Mama tidak berdaya melihatnya. Lalu saya lihat mama pergi meninggalkan kami. Saya ikutin mama. Ternyata mama pergi ke dalam kamarnya. Dan saya melihat mama menangis, berlutut, dan dia berdoa kepada Tuhan. Sejak hari itu, saya tahu dengan apa mama sendirian mendidik 10 anaknya. Bukan dengan harta kekayaan, bukan dengan kehebatannya, bukan dengan segala kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi mama mendidik kami dengan lututnya. Dengan lututnya, mama mendidik kami dan mendoakan kami sampai kami ada hari ini. Bapak Ibu Saudara, khususnya mama-mama, maukah menjadi mama yang hidup berdoa kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, memohon Tuhan membuka selalu mata kita melihat apa yang Tuhan lihat dalam diri anak-anak kita. Membantu anak-anak kita melihat apa yang dia tidak lihat. Dan terus mendoakan mereka dengan iman percaya. Mereka ada di tebah Tuhan. Dan Tuhan bersama mereka senantiasa. Tidak pernah meninggalkan mereka. Nikmatilah kehidupan sebagai seorang mama. Nikmatilah semua anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkatilah Tuhan setiap mama yang ada di gereja kami, yang terus bergumul, berjuang, mendidik anak-anak, dan tidak mudah segala jerih lelah mereka. Tapi Engkau melihat mereka, dan Engkau akan memberkati segala jerih lelah mereka. Banyak mama yang bergumul, kehabisan akal bagaimana mendidik anak-anak. Tapi biarlah Engkau Allah yang penuh dengan hikmat, akan mencurahkan hikmat-Mu bagi setiap mama yang memintanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah melalui mama-mama di gereja kami. Hadir banyak anak-anak yang mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Banyak anak-anak yang seperti anak panah yang melesat kencang. Menancap tepat di sasaran. Seperti yang Tuhan mau. Pakailah mama-mama di gereja kami Tuhan. Jadi berkat bagi keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.